Tim New Era. Ada sebuah kokangan granat yang coba dimasukkan ke dalam satu area yang ditempati oleh seorang lapar, tapi granatnya masih bisa dielakkan begitu saja. Bahkan granat follow up yang menjadi pengakhir jalan bagi New Era kali nampaknya berhasil dieksekusi dengan maksimal oleh tim RRQ. Colek-colek ke arah tim Talon pula, dan Talon kali ini yang akan menjadi gatekeeper handal di bagian pojokan zona. Berarti keputusan yang baik ya untuk Talon, mereka tidak langsung berlomba-lomba untuk nyebrang langsung ke Pulau Alpha seperti apa yang dilakukan oleh Magna. Tapi what happened to Bigetron? Langsung ditaklukkan oleh Vampire kali ini. Semua playernya di wipe out, dipulangkan semua. Tim Secret kali ini kembali bertegur sapa lagi dengan tim RRQ. Ada sebuah granat break, coba mengcook granat, tapi harusnya dua penggawa RRQ yang touchdown di area pergudangannya. Snapnya tumbang, dan masih ada seorang Genfos yang coba untuk membalikan keadaannya nampaknya. Dua player dan harusnya masih bisa kembali dibalikan lagi keadaannya oleh tim RRQ, tapi Genfos granatnya belum bisa menjangkaukan kaki dari seorang break. Aish, kelimpungan pemain-pemain dari tim RRQ ini. Dan untuk bisa melakukan backup ini butuh challenge atau cukup challenging untuk pemain-pemain RRQ. Dan bahkan untuk saat ini masih belum bisa untuk diupayakan. Riset-riset tersebut digangguin terus-terusan oleh tim Secret karena memang mereka mengetahui akan adanya upaya revive tersebut yang akhirnya berhasil untuk dilakukan oleh Nerpeko. Tapi masalahnya pemain-pemain dari tim Secret udah menginvestasikan beberapa utility tadi, dan bahkan Hazel berhasil untuk dihentaskan, berhasil untuk dijadikan eliminasi untuk tim Secret. Sementara waktu di sisi yang lainnya banyak sekali fight yang terjadi yang bisa kalian intip di bagian elimination feed yang terjadi secara simultan. Namun ini dia Nerpeko terlalu ketahuan tadi posisinya, berhasil untuk ditumbangkan, dan kali ini RRQ lagi-lagi hanya meninggalkan dua pemain aktif saja. Genfos masih berada di bagian luar guna untuk bisa memberikan backup fire untuk teman-temannya. Namun jikalau nanti satu pemain yakni Lapar tertumbangkan lagi karena pada kenyataannya langsung di-rush oleh pemain-pemain dari tim Secret, ini akan menjadi kesulitan untuk seorang Genfos sendiri. Frankie akan membukakan sayapnya, akan membukakan visionnya lebih lebar lagi menuju ke arah tim RRQ ini untuk bisa menculik last man standing yang udah diketahui posisinya akan dipush oleh dua pemain dari tim RRQ dari dua angle yang berbeda, dan ini akan menjadi tiga pemain dari tim RRQ, tapi Frankie masih berhasil untuk mendapatkan dua knockdown, dan kali ini urusan face to face 1 versus 1 Team Secret versus RRQ. Frankie berhasil untuk menunduk lasukan keseluruhan pemain dari RRQ, hengkang dari game ini. Juga untuk replaynya bagaimana Frankie flick shotnya kanan kiri dan ketenangannya yang membuatnya juga berhasil bisa mengungguli dari tim RRQ yang dipulangkan langsung. Dan Bigetron tiba-tiba Rezinya down, Rezinya pulang, tinggal dua yang terakhir yang kita bisa melihat juga pergerakannya. Satar coba untuk berpindah lagi posisinya, coba untuk menjauhi peperangan untuk sejauh ini. Ozja berada di bagian ujung tanduk banget, karena nggak cuma Voindanki aja yang melihat menuju ke arah mereka, namun BTR pun pula. Secret tumbang karena emang ada satu tembakan yang begitu on point menuju ke arah Ozja barusan. Namun kita bisa lihat dari bagian medium map bagaimana Federales benar-benar kepo juga ya untuk bisa screening menuju ke arah posisinya dari tim Voindanki, karena menuju ke arah Ozja ada yang gangguin juga, which is Voindanki, dan kali ini knowledge udah mereka kantongi dari tim BTR, tapi sangat disayangkan masih ada di Xavier pula di bagian jam 1 sana. Tapi berbicara ada Xavier juga akan menjadi halangan kah nantinya untuk tim Bigetron, dan ternyata ya, karena Satarles bagian belakang jangkar dari tim Bigetron berhasil diculik dengan maksimal. Tinggal hanya satu orang punggawa terakhir, yaitu seorang Federales yang menjadi penyelamat mungkin nantinya untuk tim Bigetron, karena nggak sedikit juga momen-momen yang diciptakan dari seorang Federales dengan rekornya juga kemarin untuk individual eliminasinya di angka 13. Harusnya dari Bigetron masih bisa survive untuk di stage yang selanjutnya. Dan dari Voindanki ID kali ini kondisinya ada knockdown memang, tapi dengan jarak juga waktu dan bahkan dengan posisi dari seorang Zeta masih bisa dilakukan upaya revive, dan bahkan masih bisa di knockdown untuk kondisinya saat ini. Satu punggawa dari tim Ozja langsung di push dan dilindas begitu saja oleh seorang Rezak, dan poin eliminasi kembali dikoleksi lagi oleh seorang Zeta. Apakah akan dikejar? Itu dia, lontaran granat yang begitu indah berhasil untuk memulangkan pemain terakhir dari Ozja TH. Eliminasi ketiga sudah dikantongi oleh tim Voindanki. Sementara waktu kita bisa melihat bagaimana dari Xavier yang berada di bagian atas sana utara
melihat menuju ke arah point Dangki karena memang jarak mereka tidak terlampau jauh sebenarnya. Jikalau mereka menggunakan scope kali 4 ke atas. Para Jin juga kelihatan low HP, harus melakukan healing terlebih dahulu. Santai saja untuk tim The Xavier dan karena sekali lagi mereka masih mempunyai beberapa pemain, mereka bisa untuk meningkatkan agresi mereka. Nggak cuma ke arah point, tapi menuju ke arah last man standing dari BTR. Tapi selagi kita membicarakan tim point Dangki sudah dari tadi yang kayaknya udah mulai rotasi ya, nggak cuma mereka aja. Tim Magna dan juga RRQ bertemu satu sama lain. Tapi pada kenyataannya lapar, ditumbangkan. Dan bahkan MIQ berhasil untuk mendapatkan seorang Nerpeko. Dicari Genfos pula tumbang RRQ. Dengan sekejap mata, sekedip aja mereka hanya meninggalkan last man standing. Dan last man standing tersebut bernama Hazel. Gak bisa kemana-mana, gak bisa untuk menyelamatkan placement dari tim RRQ. Dan keseluruhan pemain RRQ yang dilakukan oleh mereka. Namun dari beberapa tembakan dari TEM mereka lebih memilih untuk cabut aja lah. Betul, tapi yang justru menjadi fokus itu fight yang di elimination phase sudah ramai banget. Bahkan gak cuma 2 atau 3 tim, 4 tim nampaknya di waktu yang bersamaan melihat satu sama lain maksudnya. Tapi ada efek domino juga nampaknya terus terjadi dari tim-tim yang sedang berperang. Dan dari seorang Devils kali ini berhasil bisa memberikan adanya explosion damage yang berakibat cukup fatal untuk satu player tim Bigetron yang sekarang juga hanya menyisakan satu-satunya yang terakhir yang bisa bertahan sebagai the last man standing untuk Bigetron. Sebuah knockdown dengan demikian ngebuat lihat banyak sekali ruang gerak yang diciptakan dari Strangers untuk New Era bisa masuk lagi. Dan touchdown langsung dan hanya tinggal satu, the last man standing tim Voidurki ID yang tidak bisa berkata banyak. Langsung dibuat tidak berdaya dan pulang langsung ke lobby oleh Voin ataupun oleh tim New Era. Itu emang posisi yang dua pemain mereka untuk nge-split sedikit menuju ke arah bagian timur, melihat menuju ke arah salah satu pemain dari tim atau satu-satunya pemain yang tersisa dari tim OSJTH dan bahkan langsung bisa untuk dieliminasi. Dan zona seperti ini di Xavier kayaknya chance untuk mereka bisa dapetin WWCD ini gede nggak Gus? Bisa. Vikings yang keluar ya karena terculik oleh New Era. Bahkan New Era kali ini yang bisa dapetin satu advantage di atas dari Vikings. Walaupun emang salah satu penggawainya bisa ditumbangkan karena emang ada angle menuju ke arah mereka tadi. Kan yang dilakukan oleh Xavier karena pada kenyataannya Levi's lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke arah depan sana. Dan ini adalah sinyal baik untuk at least dia pun sebenarnya kan udah nggak di dalam zona lagi. Jadi ini adalah posisi dia atau chance untuk seorang Levi's bergerak maju masuk ke dalam zona. Tapi harusnya nggak jadi masalah ya untuk seorang Levi's karena di awal juga informasinya udah benar-benar valid banget, udah bukan menjadi halangan lagi. Dan dia udah nge-screening juga dari awal sisi mana yang mungkin bisa mereka mainkan lagi untuk memperluas lagi area The Xavier. Makanya mereka masih bisa survive. Tapi New Era, satu playernya tanpa sengaja melukai dirinya, ada falling damage yang terkena sampai mengakibatkan sebuah knockdown. Dan kita akan melihat kembali para Jin akan membuka kembali jalan entry-nya. Tapi granat dari seorang Satar begitu on point mendapatkan satu, tapi begitu kejamnya langsung dikirimkan 2 granat sekaligus dari tim The Xavier. Untungnya masih belum connect, masih bisa survive. Tapi yang ketiga kalinya Satar masih bisa bertahan dan healing pun sukses juga dilakukan. Tapi betapa teganya terus-terusan utility dimainkan, baik itu untuk tim The Xavier maupun untuk seorang Satar. Dan akhirnya para Jin granatnya yang bisa memulangkan Satar. Kita bisa lihat bagaimana pelebarnya juga untuk nanti apakah nextnya mereka bisa survive, bisa kembali mengikuti tempo yang sebelumnya itu gimana? Knock pertamanya dalam arti apa nih knock pertamanya? Kalau misalnya nge-scout, terus nothing, itu juga ada tuh knock pertama kayak gitu tuh. Masih didapatkan dimiliki oleh MEC Homeboys, hanya meninggalkan 2 pemain aktif mereka saja akan dicari oleh pemain-pemain MEC. Bahkan gak ragu-ragu mereka mau maju rush mencari pemain dari tim Homeboys yang harus hengkang di posisi ke-13. Dan ternyata fightnya belum selesai begitu saja. Tim Tem juga di bagian area outernya memata-matai pergerakan ini.
Tapi kayaknya mereka tidak akan langsung commit gitu saja, langsung nge-push ke bagian area compound dari tim Magna, mengingat untuk player-player lainnya pun ternyata sudah dikikis juga oleh tim lawan mereka. Bigetron terpantau sudah mendapatkan 1 poin eliminasi dari dikuranginya player time entertainment. Of course, mereka tahu knowledge mereka penuh banget 100% jikalau ada fight di bagian compound tersebut. Ini tinggal mereka mau ngehadang pemain MEC atau enggak, karena MEC juga harus keluar dari compound tersebut. Tapi sebelum mereka bisa sukses menghadang pergerakan dari MEC, Bigetron yang juga terlebih dahulu menghadang pergerakan dari satu punggawa tim Talon yaitu Linux, yang langsung di-securing juga untuk poin eliminasinya kembali lagi bertambah untuk pundi-pundi poin eliminasi tim Bigetron. Untuk MMC. Buset, Magna sih nggak ada takutnya sama sekali loh. Tapi sama seperti halnya Magna, Void Donkey nggak ada takutnya sama sekali untuk bisa nge-push, nge-rush menuju ke arah Vikings. Tapi dihalau, dihadang, so far masih bisa works untuk Vikings. Tapi masalahnya udah ada frontliner dari pemain-pemain Void Donkey. Tapi ketika Vikings mau keluar, mereka pun juga diganggu oleh tim Secret. Last man standing harusnya yang tersisa dari tim Vikings. Gak bisa kemana-mana kah? Oh, masih ada di ujung sana. Masih melontarkan beberapa granat. Bin harus hati-hati di sini, smoke setup terlebih dahulu karena memang di belakang dari Bin pun juga bisa kelihatan dengan tim RRQ. Namun sangat disayangkan ternyata yang mendapatkan pemain-pemain dari tim Void Donkey adalah tim Secret. Ya, dan ini semua tim nampaknya sudah memiliki pemikiran yang sama. Bagian sisi mana saja mereka ingin coba untuk push lagi, bagian mana aja compound yang mungkin worth untuk mereka bisa perjuangkan lagi. Tapi dari kondisinya Salcom DJ Alliance, ini sih udah benar-benar menjadi bulan-bulanan granat red zone buatan dari kanan tim Secret, kirinya pun ada tim Bigetron. Ini benar-benar tidak dikasih ruang gerak lagi bagi tim Salcom DJ Alliance, dan langsung banyak sekali utility-nya granat. Bertubi-tubi, satunya down, duanya down, tinggal 2 yang terakhir, bahkan rata sudah Salcom DJ Alliance. Langsung diratakan di waktu yang bersamaan oleh 2 tim untuk tim Secret dan juga tim Bigetron. Iya, gimana itu susah banget sih jadi tim Salcom DJ Alliance dihimpit Bigetron dan juga tim Secret. Dan karena memang sudah hengkang pemain-pemain Salcom DJ Alliance, harusnya tim Secret sudah mengetahui posisi dari BTR dan vice versa. BTR pun juga demikian. Jadi yang mana, Gus? Buat gue sih mereka juga harus ngebagi dulu vision mereka antara atas dan juga bawah. Kalau secara spectator in game ya, pasti mereka bakal tahu bahwa di area-area pelabuhan itu pasti sudah ada penjagaan at least 1 tim di sana. Dan begitupun kalau mereka maju perlahan, compound depan pun juga ada penjagaan. Jadi tinggal pilih salah satu, mereka harus coba fight, jangan sampai menghindar dengan apa yang seperti dimainkan Talon. Ya betul, dan sekarang kayaknya dari RRQ betul ya sudah mengoleksi informasi sebanyak-banyaknya untuk menentukan next step-nya seperti apa, next move-nya seperti apa untuk mereka yang paling menguntungkan. Karena memang RRQ butuh sekali yang namanya poin mereka untuk nge-boost lagi, untuk nge-upgrade lagi level peringkat mereka saat ini. Sedangkan 69 nampaknya coba untuk bisa tarik ulur lagi untuk bisa meminta pertolongan di revive. Untungnya masih ada smoke, masih ada obstacle juga, revive masih possible juga dilakukan oleh tim 69. Sedangkan tim Secret, tim RRQ sudah mulai mengambil sebuah ancang-ancang kembali untuk nge-push ternyata, dan granat dari tangan kanan seorang Genfos coba untuk bisa dilambungkan kembali seperti halnya lambungan granat yang coba dikirimkan juga bagi tim Secret terhadap tim Bigetron. Oh, ini dia ya. Meningkatkan agresi mereka sedikit, harusnya mereka kayaknya nggak mau terlalu pasif ya, nungguin aja di bagian dalam compound. Dan bahkan dengan beberapa granat yang sudah dilontarkan tadi langsung di-push dikit. Oh my god, what are you doing? That was nasty movement yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Satu persatu tumbang, walaupun memang di threat antara Bigetron dan juga tim Secret. Tapi apa daya, gerakan terlalu bagian atas barat sehingga jalur rotasi mereka sih harusnya ya harusnya sih aman, tentrem, sentosa, sejahtera ya. Nggak seperti Talon dan juga RRQ yang bertemu satu sama lain. Yoru tumbang, 3 pemain aktif saja yang bisa untuk membalikan keadaan untuk tim Talon. Namun RRQ pun juga nggak boleh di atas angin posisinya, nggak boleh gede kepala. Karena memang posisi Nerpeko ketahuan tadi diberikan beberapa cicilan damage pula. Sehingga both atau kedua tim ini antara Talon dan juga RRQ sebenarnya nggak punya atau nggak ada advantage yang terlalu besar gitu atas satu sama lain. Iya betul, tapi ini seharusnya kalau misalnya masih ada waktu sedikit lagi untuk seorang Peko, mungkin akan bisa didapatkan orang yang kedua. Tapi
Lagi-lagi Talon kembali kehilangan player mereka. Satu sudah dipastikan tidak bisa ikut kembali lagi bermain bersama dengan rekan-rekan Talon lainnya. Tapi kita fokus juga untuk fight yang lainnya, di mana follow up juga sudah mulai datang dari tim Vikings kali ini, yang coba untuk bisa menghandle situasinya dengan tim Bigetron Federales. Terbuka dengan pintu bebas untuk posisi di bagian sebelah kiri, tapi untungnya masih bisa menghindari tembakan dan juga lemparan utility balasan dari arah tim Vikings. Ini semuanya akan bermain dengan utility-nya masing-masing. Rezi pun juga ingin membalas posisi tersebut dan belum ada yang connect sama sekali. Opening knock dari kedua tim ini sama sekali belum ada yang bisa mereka dapatkan. Ya, masih sama-sama nahan aja terlebih dahulu. Gak mau terlalu gegabah. Karena jikalau mereka misstep sedikit aja, blunder besar harus mereka telan mentah-mentah. Karena apalagi ini masih stage awal atau kayak masih banyak banget ya tim-tim yang bertahan untuk sejauh ini, sehingga mereka nggak mau untuk keluar dari game ini terlalu dini, terlalu early. Dan disengage yang dilakukan oleh BTR yang sekarang kita saksikan melangsungkan pergerakan mereka step by step lebih masuk lagi menuju ke arah dalam zona, sementara Langsung memberikan attacking ke tim lawan mereka, dan sekarang nampaknya Bigetron kembali dihantui oleh tim yang berbeda lagi. Setelah lepas mereka dengan tim sebelumnya, kembali bertemu lagi, bertegur sapa dengan tim yang baru lagi, Rezi, yang ternyata menjadi korban kali ini untuk tim The Xavier. ya emang salah satunya bahkan Zbull berhasil untuk mendapatkan satu pemain Cordy Secret. Melihat adanya satu pemain dari lawannya Viking Bin tumbang, dilihat pula pemain yang ketiganya, namun ada backup yang datang dari bagian rooftop atau lantai atas yang kelihatan satu kepala dari pemain tim Viking. Chopper harus hati-hati, low HP, tiba-tiba saja dijadikan 2 versus 2. Ozja TH versus tim Vikings masih bisa bertahan. Pemain mereka, ternyata Vikings tinggal last man standing atau pemain yang aktif saja akan dicari oleh dua pemain yang masih aktif dari tim Ozja TH. Itu dia Ciluk Bakeko Kunda, nggak bisa kemana-mana, dan mereka semuanya tim Vikings harus hengkang dari posisi 16. Yes, betul. Dan Bigetron mendengar fight tersebut, mereka balik lagi, Kak Dona. Mereka balik lagi menghampiri posisinya tim Ozja, tapi ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh tim Talon. Wah. Yang sekarang haus akan poin eliminasi. Ini kita bisa melihat ada 3 team showdown antara Ozja, Talon, dan juga tim Bigetron. Walaupun memang yang masih aktif saat ini antara Talon dan juga Ozja, dan bahkan shotgun gamingnya Gewi berhasil bisa mendapatkan 1 poin eliminasinya. Coba untuk dikokang kembali, reload dilakukan, tapi masih ada waktu untuk mendapatkan seorang Misery. What happened to Talon? Dan last man standing-nya Boychill mendapatkan orang terakhir juga bagi tim Ozja, tapi 3 melawan 1. Bigetron versus Talon, Boychill, apa yang bisa dilakukan oleh satu orang saja menghadapi ketiga player sekaligus dari tim Bigetron Federales berada di bagian area rooftopnya kali ini. Coba untuk bisa mengkuk sebuah granat, dan S12-nya pun digagalkan karena Snap yang berhasil bisa mendapatkan orang terakhir dari tim Talon. Tapi fight juga masih berlanjut lagi untuk tim New Era dan juga tim Secret. Ya, kita berpindah terlebih dahulu ya, karena BTR harusnya masih bisa untuk melakukan reset terlebih dahulu. New Era gak bisa kemana-mana karena begitu cepatnya agresi yang dilakukan oleh tim Secret, sehingga mereka saat ini sudah bisa untuk dihengkangkan tersebut. Sementara waktu dari Noah pun juga melihat adanya pergerakan yang dilakukan oleh 69, tapi masih ada Hulk 2K yang bisa untuk memberikan firing atau refract menuju ke arah TEM sana, tapi kayaknya udah ada gerakan revive yang begitu cepat dilakukan oleh TEM. Ya, follow up-nya cepat ya untuk tim Tem sendiri. Untuk mereka smoke-nya langsung juga dilakukan upaya revive pastinya. Dan somehow dari Bigetron, Snappy berhasil bisa mendapatkan 1 confirm point eliminasi dari tim The Xavier. Parajin yang terpantau tadi dipulangkan oleh seorang Snap. Dan di sisi lain juga masih tersisa 3 punggawa laba-laba terakhir yang coba untuk dimangsa oleh robot-robot kita. Banyak sekali lemparan smoke, utility, dan juga molly yang coba dimainkan. Dan hampir granat yang dikirimkan dari tim The Xavier mendapatkan posisi seorang Snap. Tapi look at that, Satar dengan S12-nya mendapatkan sebuah knockdown. Di follow up, tapi Satarnya down kali ini, tinggal 1 mungkin tersisa. Dan akhirnya close combat-nya dimenangkan lagi-lagi oleh seorang Federales. Dan Bigetron masih bisa bertahan untuk memasuki top 9. Harusnya sih masih bisa untuk melakukan reset terlebih dahulu ya. Namun di sisi yang lainnya, Boy Donkey bergerak
dengan TEM. Touchdown mereka mau menghabisi pemain-pemain TEM ini. Bahkan Zeta melihat adanya satu vehicle yang berisikan 2 pemain dari TEM. Langsung didor begitu saja. TEM pun langsung tereliminasi. Keluar di posisi ke-9 dengan tangan hampa. Namun masalahnya Voindanki mereka pun juga memancing awareness dari 69 dari tim Strangers pula yang memang posisinya berada berdekatan oleh mereka. Ya, 69 Stranger semuanya benar-benar melihat ke posisi dari tim Void dan KID. Yang kita lihatnya mereka posisinya aman, beradanya cukup tengah ke bagian sebelah kiri sedikit. Dan masih dengan 4 player tapi tiba-tiba tinggal last man standingnya Zeta, no obstacle, no smoke, no utility. Membuat semakin terbuka untuk kondisinya sehingga dengan mudah pun juga gampang banget didapatkan eliminasinya oleh tim Strangers. Dan lagi-lagi itu fight lagi berlanjut ternyata. itu replay. Oh replay, oke. Itu Vampire dong ini ngeliatin BTR. Oke. Ya udahlah ya. Lewat dulu. Ya, buat BTR sih sebenarnya so far tidak ada yang perlu dikomentari ya. Semuanya berjalan dengan ya layaknya bermain PUBG Mobile lah. Lo coba di open field, lo fight, kemudian juga split, akhirnya coba menyatu lagi. Gue harus appreciate apa yang dimainkan oleh Satar, ternyata bisa ngeblend dengan Federales, dengan juga Snape. Mereka bermain dengan kompak, karena kemarin-kemarin terlihat season-season lalu lah, bagaimana Satar itu tidak terlalu bisa nyatu ataupun kompak permainan-permainannya. That's why Bigetron tuh agak susah untuk dapetin placement yang bagus kayak gitu. Walaupun tadi Reizi harus kehilangan, tapi menurut gue tidak ada yang bisa disalahkan untuk so far Bigetron untuk hari ini. Dan ya agak bad luck aja poin yang bisa diraih. Tapi untuk RRQ tadi yang gue coba telusuri bermain dari area belakang, tapi kita nontonin dulu BTR sedang mengacak-acak ke Vampire. Nih harusnya sih ya sebagai last man standing inilah apa yang harus lo upayakan ya. Dan kalau misalnya BTR ada di posisi ini tinggal satu last man standing, orang yang pengen lu punya adalah ini Federales. Jadi titik permainan bagi tim 69. Tondara, memantau di ujung sana, tapi ini dia Federales. Oh my god, Federales bisa untuk mendapatkan satu eliminasi tambahan sebelum ajalnya menjemput. Dan Tahan lama ya, serba pasti salah. iya. Gue ngeliatnya bakal ada yang menabrak-nabrak ke sana juga. Tetapi karakteristik dari CD Lions tuh ngetailing, ngebuntutin. Jadi gue agak yakin gak yakin untuk mereka stay alive or not kayak gitu ini. Dan ini yang kita akan coba yakinkan lagi, apakah Break ya bisa mendapatkan posisi mantapnya dia untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Tapi kayaknya akan coba di follow up juga dengan lemparan utility yang pertama, yang kedua di follow up juga, dan betul sekali berhasil. Bisa didapatkan nampaknya satu poin eliminasi dari tim Secret saat ini. Walaupun ya cuma beda gapnya 1 poin. Sama aja Win. Iya, Gak ada bedanya, gak lolos ya gak lolos aja gitu. Tapi PR yang kemarin lebih ditekankan itu justru malah banyaknya untuk tim Alter Ego. Tapi entah apa yang terjadi untuk Talon kali ini, kita masih menjadi perhatian utama. Tapi yang menjadi perhatian utama bagi tim Void dan KID adalah kedatangan baru dari tim Bigetron yang langsung nampaknya diserbu habis-habisan. Semua mata memandang ke dalam area gerombolan yang dikediami oleh tim Bigetron. Dan bahkan gak cuma tim Void dan KID, dari tim Ojja juga terus-terusan melontarkan sebuah utility yang ternyata menjatuhkan kembali satu punggawa dari Bigetron, yaitu Federales. Wah ini sih keenakan jadi Ojja sih. Semuanya datang menuju ke arah mereka tanpa mungkin persiapan yang begitu sempurnanya ya. Salah satunya mungkin BTR. Well, emang tadi digangguinya sama Voindanki juga. Tapi siapa yang berpesta sekarang? Ojja TH yang sudah di-mention sama Windy barusan dilontarkan beberapa granat menuju ke arah BTR. Rezi, hampir kena damage yang cukup signifikan selanjutnya. Namun masih berada di pojokan, di corner banget, bisa bertahan. Namun masalahnya kalian bisa ngelihat angle selatan atau angle utara dijaga sama Voindanki, sementara waktu di selatan dijaga sama Ojja TH. Jadi sekali lagi sama seperti halnya posisi Talon sedari tadi, posisi BTR mereka duduknya atau berdirinya sekarang cukup serba salah menurut gue pemain mereka. Oh, ini kalau misalnya travel distance-nya jauh ya dari tim RRQ, berarti banyak impact dari seorang Hazel ya. Kanan, kiri, depan, belakang, coba untuk disisirin lagi, screening juga dilakukan. Dan sekarang malah RRQ lebih condong lagi ngambil ke bagian area sisi selatan yang juga notabene sedang ramai sekarang, juga sedang ricuh. Ojja TH dari tadi. Itu benar-benar langsung dihantuin juga, dan kita bisa melihat sudah mulai banyak knockdown yang dirasakan juga dari tim Ojja kali ini. Dan dengan lemparan Molly, utility yang dimention dari Kak Junior sedari awal akhirnya terlihat. Akhirnya keluar setelah momennya pun datang menghampiri posisi dari tim Bigetron. Dan untungnya bertambah kembali poin eliminasinya mereka, dan Ojja rata dipulangkan oleh Bigetron dan juga tim RRQ. Wah ini benar-benar high risk high return sih yang dilakukan oleh RRQ. Mereka tahu mereka mau
pukul yang mana tadi udah dijabarkan juga sama Windy. Compoundnya OZTH yang menjadi incaran mereka, dan kali ini mereka masih mengetahui jikalau di tetangganya masih ada tim Bigetron Esports. Dan akan ditunggu terlebih dahulu step by step. 2 pemain at least diutus untuk bisa ngepoking posisi dari 2 pemain terakhir BTR ini yang sedari tadi ngecok di posisi yang sama. Dan bahkan lontaran granat yang begitu indah menuju ke arah 1 pemain dari BTR berhasil untuk mengenyahkan dirinya. Last man standing dari seorang Snape. Apakah dia bisa untuk melakukan HBD movement menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ? Ditutup, diminimalisir terlebih dahulu dengan menggunakan molotov. Dan at least dia masih bisa untuk mendapatkan 2 eliminasi poin tambahan untuk tim BTR menuju ke arah RRQ. Wow, ini nasibnya sama untuk Bigetron dan juga tim Boy Indon Kiai, sama-sama last man standing, sama-sama dikepung juga. Dan belum kelar perjuangan dari 2 punggawa ini. Snap juga masih kedatangan lagi tamu yang tidak diundang. 3 player dari tim The Xavier kali ini meledakkan begitu saja nasib terakhir dari seorang Snap dan Bigetron dipulangkan di hashtag yang ke-7. Dan kita akan melihat ini last man standing terakhir untuk tim Boyin, Kak Junior.